Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung atau mengolah data lapangan poligon dengan menggunakan alat waterpass. Jadi, saat di lapangan itu kita mendapatkan beberapa data lapangan, di antaranya adalah tinggi alat. Tinggi alat ini kita mendapatkan sebesar 1,378 meter. Lalu di sini kita menggunakan 4 target dan kita ini mendapat bacaan rambu, yaitu ada batas atas, batas bawah, dan batas tengah sebagai berikut. Lalu kita juga mendapatkan sudut horizontal per targetnya sebagai berikut dan sudut vertikalnya. Setelah itu, di sini kita akan mengolah datanya. Dimulai dengan sudut horizontal. Sudut horizontalnya ini didapat dengan mengubah semua sudut horizontal yang kita dapat dari data lapangan, sehingga semuanya menjadi bentuk derajat. Yaitu dengan cara membagi dengan 60 sudut dalam satuan menit dan membagi dengan 3.600 satuan detik. Setelah itu, sudut vertikal juga sama. Kita membagi semua yang satuan menit dan detik sehingga semuanya bisa dalam satuan derajat. Nah, di sini kita dapat sudut horizontalnya itu sebagai berikut. Di target pertama 15,48 derajat, di target kedua 13,50 derajat, di target ketiga 31 derajat, dan di target keempat 61,28 derajat. Untuk sudut vertikalnya, kita dapat semuanya sebesar 91,09 derajat. Nah, untuk sudut horizontal, kita ubah menjadi satuan radian. Dan didapat semuanya dengan besaran sebagai berikut. Setelah mendapatkan sudut horizontal dalam satuan radian, kita akan menghitung sudut miringnya. Nah, sudut miringnya ini kita dapat dengan mengurangi 90 derajat dengan sudut vertikal yang tadi telah kita dapat. Dan hasilnya didapat sebesar minus 1,09. Nah, semuanya ini diubah menjadi radians dan didapat besarannya sebagai berikut, yaitu minus 0,02 derajat. Oke, setelah mendapatkan sudut horizontal, sudut vertikal, dan sudut miring, kita akan menghitung ini, yaitu jarak miring. Jarak miringnya ini didapat dengan mengurangi batas atas, yang ini, dengan batas bawah, lalu dikali dengan cos dari sudut miring yang sudah kita hitung tadi dalam satuan radians. Dan hasilnya adalah untuk target pertama 0,59989. Lalu untuk target kedua 1,79967, target ketiga 1,99964, dan untuk target keempat 0,84985 gitu. Nah, nanti setelah mendapatkan jarak miring, kita akan menghitung jarak biasa. Nah, jarak ini didapat dengan mengkalikan SD yang baru saja kita hitung tadi dengan sin dari sudut miring yang ini, yang satuannya radians. Lalu setelah itu didapat hasil minus 0,01. Setelah itu, setelah VD didapat, kita akan menghitung HD-nya. HD-nya ini sama seperti menghitung VD, cuman perbedaannya di sini digunakan cos. Jadi untuk HD, kita menghitungnya dengan cara mengkalikan jarak miring dengan cos dari sudut miring dalam satuan radian. Dan didapat hasilnya sebagai berikut. Di target 1 0,6, di target 2 1,8, di target 3 2, dan di target terakhir 0,85. Itu adalah jaraknya dalam satuan meter.
Setelah mendapatkan jarak, kita akan menghitung deltanya. Deltanya ini didapat dengan mengkalikan untuk delta X, kita akan mendapatkannya dengan mengkalikan HD yang baru saja kita hitung dengan eh, sin dari sudut horizontal dalam satuan radian yang ini. Dan nanti didapat hasilnya dalam satuan meter sebagai berikut. Untuk delta Y hampir sama dengan mencari delta X, hanya saja di sini digunakan cos. Jadi cara menghitungnya itu adalah jarak HD ini dikali dengan cos dari sudut horizontal yang ini per target sehingga kita mendapatkan 4. Setelah itu untuk yang delta Z perhitungannya berbeda karena kita tidak menggunakan sudut horizontal. Di sini hitungannya itu menggunakan tinggi alat yang ini ditambahkan dengan jarak VD-nya lalu dikurangi dengan bacaan Rambo yang batas tengahnya. Nah, nanti didapat hasilnya sebagai berikut. Untuk target pertama minus 9,41, target kedua minus 6,86, target ketiga minus 6,71, dan target terakhir minus 9,02. Setelah itu kita akan mencari koordinatnya untuk setiap titik X, Y, dan Z. Nah, koordinatnya ini didapat untuk target pertama kita semuanya jadikan dia 0 karena dia titik awal. Lalu untuk selanjutnya, untuk titik selanjutnya, kita menggunakan perhitungan dengan cara menambahkan koordinat awal atau x0 dengan delta x yang tadi, yang ini. Dan didapat hasilnya sebagai berikut. Begitupun dengan koordinat Y, kita menambahkan Y0 atau Y pada target pertama ini dengan delta Y yang sudah kita hitung. Dan untuk yang Z juga sama, kita menambahkan Z awal atau Z0 dengan delta Z yang sudah kita hitung. Setelah itu, kita ubah dia menjadi plot atau data seperti ini ya, sehingga bisa dipindahkan ke AutoCAD dan menjadi gambar. Nah, cara plotnya itu seperti berikut. Setelah diplot, kita tinggal mengcopy yang ini di klik kanan lalu di copy dan kita masuk ke AutoCAD-nya. Nah, untuk plotnya, setelah di copy dari Excel yang tadi, kode plotnya, kita di sini di type a comment, di klik kanan. Setelah itu kita paste. Nah, seperti ini. Dan nanti dia akan membentuk gambar seperti ini. Setelah terbentuk gambar seperti ini, kita paste aja. Dan begitulah cara olah data poligon dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.